Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayah bunda yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan ayah bunda di rumah dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan berbincang-bincang dengan Ibu Kepala SDIT Nur Hikmah, Ustazah Nia Kurniawati, sedikit berbicara tentang kondisi pandemi kita saat ini. Langsung saja kita sapa Ustazah Nia Kurniawati selaku Ibu Kepala Sekolah SDIT Nur Hikmah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Neni. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah sehat Ustazah. Alhamdulillah. Ustazah Neni sehat? Alhamdulillah Ustazah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Begini Ustazah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Ustazah, yang mungkin pertanyaan yang saya sampaikan ini Ustazah mewakili pertanyaan dari ayah bunda yang ada di rumah. Seperti kita ketahui kondisi kita saat ini Ustazah, kondisi yang memang tidak memungkinkan anak-anak untuk datang ke sekolah. Betul. Kemudian kondisi yang memang tidak memungkinkan adanya pembelajaran di sekolah tatap muka. Betul. Yang memang kondisi seperti ini adalah instruksi dari pemerintah langsung. Betul karena sekali. kondisi pandemi yang kita alami pada saat ini. Nah, Betul pertanyaan yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana sistem KBM yang diterapkan di SDIT Nur Hikmah selama kondisi pandemi saat ini? Iya, baik Ustazah Neni, terima kasih banyak. Ya ayah bunda sekalian, di kondisi pandemi seperti ini, proses kegiatan belajar mengajar di Nur Hikmah kita kemas dengan kondisi yang berbeda. Yang biasanya anak-anak masuk pukul 7.20 dan berakhir di pukul 4 sore. Di kondisi pandemi kita tetap ada kurikulum Nur Hikmah dan juga kurikulum Diknas yang kita sebut dengan kurikulum pandemi. Nah, ini anak-anak masuk 7.30 dan berakhir di jam 3 sore. Kondisi seperti ini kita tetap mengemas anak-anak belajar secara online, namun kita berikan jeda ataupun tidak secara full day anak-anak menggunakan gadget. Nah, ini kita mempersiapkan kondisi belajar dari rumah ini untuk semester 1 Ustazah. Jadi semester 1 kita pembelajaran secara BDR, namun untuk semester 2 kita upayakan sedang mempersiapkan mudah-mudahan nanti kondisi normal ataupun kita sebut dengan new normal seperti itu. Namun untuk ustadz-ustazahnya walaupun mengajar secara daring, kita tetap masuk seperti biasa dan mengajar dari sekolah. Begitu Ustazah ini. Baik Ustazah, terima kasih. Berarti memang Nur Hikmah satu semester ini menggunakan sistem BDR ya Ustazah. Betul. Nanti untuk semester 2 diupayakan mudah-mudahan kita bisa tatap muka kembali. Betul gitu. sekali. Iya. Tadi Ustazah menyampaikan selama BDR ini kita belajar sampai pukul 3. Iya. Ya, gitu ya. Iya. Betul Lalu Ustazah. Saya mau tanya Ustazah, untuk pembelajaran yang sampai jam 3 sore ini teknisnya seperti apa ya? Iya. Baik Ustazah Neni, jadi ayah bunda sekalian, di pembelajaran kita yang sampai pukul 3 ini kita mulai dari setengah 8, 7.30 kita ada evaluasi pagi. Ini salah satu budaya Nur Hikmah. Evaluasi pagi ini digunakan oleh para wali kelas untuk mengevaluasi anak-anak bagaimana dia sholatnya. Untuk kelas bawah kita mengevaluasi apakah anak-anak sholatnya lengkap atau tidak. Sementara untuk kelas atas kita mengevaluasi sholatnya tepat waktu atau tidak. Nah, kemudian setelah itu ada 2 kali pembelajaran yang selama pembelajaran itu kita berjeda karena memang kita gunakan sampai zuhur ini kita online Ustazah Neni. Namun dengan kondisi anak-anak yang tidak bisa berlama-lama dengan gadget, kita mengemas jadi sampai zuhur ini anak-anak boleh menggunakan gadget. Kemudian setelah zuhur itu sudah tidak dengan gadget lagi. Jadi ada beberapa tugas yang dilakukan secara mandiri. Kemudian kita akan mengakhiri di setengah 3. Nah, setengah 3 ini adalah proses anak-anak
zikir, sholat. Ini ikhtiar kita bagaimana anak-anak walaupun di rumah tetap mereka memurojaah ataupun mengaplikasikan hafalan bacaan sholatnya. Kemudian juga untuk adik-adik kelas 1, ini salah satu ikhtiar kita untuk anak-anak tetap bisa menghafal bacaan sholatnya. Nah, kemudian kita mengakhiri dengan evaluasi sore. Ini salah satu juga budayanya Nur Hikmah untuk mengevaluasi kegiatan hari tersebut dan memotivasi untuk proses belajar hari berikutnya. Seperti itu Ustazah. Masya Allah ya, ternyata Nur Hikmah meskipun pembelajaran dilaksanakan secara online tetap mendampingi anak-anak bagaimana bisa belajar dengan baik di rumah, kemudian bisa terus mengontrol ibadah anak-anak di rumah. Insya Allah kita upayakan seperti itu Ustazah. Iya, alhamdulillah seperti itu ya. Baik Ustazah, seperti yang tadi Ustazah sampaikan, memang ada pembelajaran yang dilaksanakan secara online itu sebelum zuhur dan setelah zuhur itu kita pembelajaran secara offline. Nah, ini ada timbul lagi pertanyaannya Ustazah. Bagaimana upaya sekolah dalam mempersiapkan KBM online ini Ustazah terkait sarana, prasarana dan lain-lainnya? Baik Ustazah Neni, terkait dengan sarana dan prasarana dan hal-hal lainnya, insya Allah Nur Hikmah di awal tahun ajaran ini kita sudah melaksanakan pelatihan untuk para ustadz dan ustazah terkait dengan IT ataupun beberapa media pembelajaran. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, untuk Zoom ini diperlukan untuk evaluasi bagaimana wali kelas bisa bertatap wajah dengan seluruh anak-anak. Ini ada media Zoom, kemudian ada video call juga. Nah, ini sekolah menyiapkan sarana wifi juga yang bisa menunjang kegiatan pembelajaran. Walaupun memang dalam kondisi keseharian ada saja kendala-kendala. Nah, sehingga kita akan kedepannya bekerja sama dengan sebuah sistem Ustazah Neni, ini namanya Crayonpedia. Crayonpedia ini adalah nanti kita akan menyiapkan sebuah aplikasi. Jadi ayah bunda nanti akan mengunduh aplikasi Nur Hikmah. Nah, di sana ada kolom per kelas-kelas, kemudian tugas-tugas akan di-share di sana. Sehingga ini akan memudahkan anak-anak untuk proses pembelajaran dan ayah bunda juga mengontrol. Dan harapan kita adalah dengan aplikasi nanti anak-anak tidak akan lagi berinteraksi dengan media sosial lainnya, baik itu YouTube dan sebagainya. Karena video pembelajaran ataupun materi akan kita upload di aplikasi tersebut gitu. Masya Allah. Baik Ustazah, terima kasih ya. Ternyata memang Nur Hikmah sedemikian rupanya melakukan terobosan-terobosan. Insya Allah kami mengupayakan yang optimal Ustazah. Untuk pengoptimalan belajar anak-anak di rumah. Betul. Walaupun belajar secara daring, walaupun belajar dari rumah, anak-anak bisa terus belajar dengan baik dan materi insya Allah akan tersampaikan. Amin ya Allah. Ustazah, ada satu pertanyaan lagi dari saya. Ini terkait dengan kegiatan-kegiatan anak-anak. Nah, ketika kita berada di sekolah itu banyak sekali Nur Hikmah melakukan kegiatan-kegiatan seperti ada outbound, kemudian juga ada Muharram, kemudian ada kegiatan 17 Agustus dan sebagainya. Nah, ini kan tidak bisa dilakukan secara langsung ya Ustazah. Nah, ini pertanyaan yang saya sampaikan adalah bagaimana dengan kegiatan-kegiatan tersebut bisa dilakukan secara langsung walaupun kondisinya sekarang sedang BDR. Iya betul, memang banyak sekali kegiatan-kegiatan anak-anak yang kita butuhkan secara tatap wajah ya Ustazah. Namun dengan kondisi BDR, kita insya Allah sudah menyiapkan di semester 1 ini ada beberapa kegiatan yang tetap kita lakukan secara virtual. Seperti kemarin contohnya ada Pekan Muharram, kita mengadakan lomba-lomba, kemudian 17 Agustusan kita tetap mempersiapkan lomba-lomba secara virtual. Nah, begitupun dengan beberapa kegiatan yang sifatnya cukup besar. Ini kita ada beberapa yang kita kemas di kondisi BDR, diantaranya adalah nanti ada gelar kreativitas. Namun kita juga mempersiapkan di semester 2 nanti kita ada kegiatan outbound. Outbound tidak memungkinkan untuk secara virtual. Jadi kegiatan outbound kita akan kemas di semester 2 nanti. Harapannya mudah-mudahan kondisinya sudah kembali normal sehingga anak-anak bisa mengikuti kegiatan outbound ini. Begitupun kegiatan lainnya yang memang harus dilakukan secara langsung, kita sudah mempersiapkan di semester 2 nanti Ustazah. Ya, terima kasih banyak Ustazah Nia atas waktunya. Mudah-mudahan Ustazah selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya.
Demikian Ayah Bunda bincang-bincang pagi ini saya dengan Ibu Kepala Sekolah SDIT Nur Hikmah Ustazah Nia Kurniawati SPD. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan tadi mewakili dari pertanyaan-pertanyaan Ayah Bunda yang ada di rumah. Ya, saya berdoa mudah-mudahan kondisi ini segera berakhir. Ayah Bunda dan juga siswa-siswi SDIT Nur Hikmah semua dalam keadaan sehat, semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas kita seperti sedia kala lagi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.